Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Senin, 12 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-19. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Nubuat Yehezkiel, bab 1, ayat 2 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 24 sampai dengan bab 2, ayat 1. Pada tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang pada tanggal 5 bulan keempat, Tuhan bersabda kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku. Aku melihat angin badai bertiup dari utara, membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah api itu, kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada sesuatu yang menyerupai 4 makhluk hidup dan tampaknya seperti manusia. Kalau mereka berjalan, ku dengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala di atas kepala mereka. Di atas cakrawala, di atas kepala mereka, ada sesuatu yang menyerupai tahta, yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atasnya ada sesuatu yang kelihatan seperti rupa manusia. Dari bagian yang menyerupai pinggang sampai ke atas, aku melihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya. Dan dari bagian yang menyerupai pinggang itu sampai ke bawah, aku melihat api yang dikelilingi sinar. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya itu. Demikianlah penglihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala melihatnya, aku sujud menyembah. Lalu ku dengar suara Dia yang bersabda. Sabdanya kepadaku, "Hai anak manusia, bangun dan berdirilah. Aku hendak berbicara dengan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia. Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Murid-muridnya pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu?" Jawabnya, "Tentu membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaskanlah rakyatnya. Tetapi supaya kita tidak membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau. Tangkaplah ikan pertama yang kau pancing. Bukalah mulutnya dan engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu bagian dari Injil hari ini membahas tentang membayar pajak. Apa alasan Yesus supaya Petrus membayar pajak bagi mereka berdua? Satu-satunya alasan yang terungkap dengan jelas dalam teks Injil ini adalah supaya kita tidak membuat mereka gusar. Mereka tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi kebijakan tertentu, bagi kesejahteraan bersama. Karena itu Yesus meminta Petrus untuk mencari koin dalam ikan di danau, supaya mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjadi batu sandungan berarti menghambat orang lain atau kelompok tertentu. Yesus mengingatkan Petrus agar jangan sampai hal sederhana justru malah menghambat orang lain, menghalangi orang lain untuk maju dan berkembang. Ketika sebuah kebijakan sudah ditetapkan bersama, maka semua orang wajib untuk menghargai, menghormati, dan menjalankan kebijakan tertentu. Bahkan mereka yang membuat kebijakan itu juga tidak bisa seenaknya mengubah atau tidak melaksanakannya. Dalam kehidupan menggereja, kita juga berhadapan dengan berbagai kebijakan bersama, entah di keuskupan, paroki, wilayah, ataupun lingkungan. Kadang-kadang kita menjumpai orang atau sekelompok orang yang tidak merasa cocok dengan kebijakan yang telah dibuat atau disepakati. Karena tidak merasa cocok, kemudian mereka bisa menjadi batu sandungan bagi umat yang lain. Sebagai umat beriman, hendaklah kita mau mengikuti dan melaksanakan sebuah kebijakan, sekalipun secara pribadi mungkin tidak cocok atau tidak setuju, daripada memaksakan kehendak pribadi dan menjadi batu sandungan bagi umat yang lain. Kita diajak oleh Yesus pada hari ini untuk bertindak bijaksana. Dalam kehidupan ini, kiranya ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Banyak kebijakan yang kita anggap tidak sesuai lagi. Maka sejauh kita mampu, marilah kita memperbaikinya dan hindarilah perdebatan dan bahkan perpecahan dalam umat. Kelangsungan hidup gereja kiranya menjadi tanggung jawab bersama. Janganlah kita menjadi batu sandungan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, bantulah kami agar mampu bertindak secara bijaksana dan memikirkan kebaikan demi pertumbuhan umat dan gereja-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.